Pemberontakan PKI melakukan gerakan dengan tujuan merebut kekuasaan dari pemerintah yang sah pada tanggal 30 September tahun 1965. Gerakan ini dilakukan dengan menculik dan membunuh para perwira tinggi dan perwira pertama Angkatan Darat. Dalam G30 SPKI adalah kelompok PKI. Sebagai informasi, kelompok ini diketuai oleh DN Aidit dan pada pagi hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, G30 SPKI berhasil menguasai studio RRI dan kantor PN Telekomunikasi, Letkol untuk menyiarkan pengumuman melalui RRI bahwa gerakan tanggal 30 September ditujukan kepada Dewan Jenderal yang berencana melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa G30 SPKI terjadi di mana para perwira diculik dan dibunuh. Jenazah para korban ditemukan dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur, dan mereka dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Siapa saja korban peristiwa G30 SPKI? Tokoh pemberontakan G30 SPKI yang juga perwira diculik dan dibunuh adalah sebagai berikut: Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Suprapto, MT Haryono, Maijen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo, dan Letu PR Andries Tendean. Penyebab terjadinya G30 SPKI dilatar belakangi oleh beberapa peristiwa berikut. 1. PKI pernah melakukan pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 tetapi gagal. Pada tahun 1950, PKI muncul kembali dan ikut terlibat dalam politik Indonesia. 2. DN Aidit dengan cepat membangun kembali PKI hingga pada pemilu 1955. PKI termasuk dalam 5 partai besar di Indonesia. Akhir pemberontakan G30 SPKI. Penumpasan G30 SPKI dipimpin oleh Maijen Soeharto. Langkah pertama yang dilakukan adalah menetralisir dan menyadarkan kesatuan-kesatuan TNI yang dipengaruhi oleh PKI. Kemudian, Maijen Soeharto mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. 1. Gerakan tanggal 30 September adalah suatu pemberontakan untuk merebut kekuasaan. 2. 6 perwira tinggi Angkatan Darat telah diculik. 3. Presiden Soekarno dalam keadaan aman dan sehat. 4. Rakyat diminta tetap tenang dan waspada. Akhirnya, orang-orang yang terlibat dalam G30 SPKI tersebut ditangkap dan ditahan. Bahkan, beberapa dibuang ke Pulau Nusa Kambangan atau Pulau Buru. 3. Kondisi sosial politik di masa demokrasi terpimpin memberikan peluang kepada PKI untuk memperkuat pengaruhnya. Berlakunya doktrin Nasakom nasionalisme, agama dan komunisme turut mengangkat kedudukan PKI dalam percaturan politik. 4. Pengaruh PKI berkembang luas di kalangan seniman, wartawan, guru, mahasiswa, dosen, kaum cendekiawan, bahkan militer, yakni perwira TNI.